Kita akan membahas mengenai tragedi kematian Angelin. Sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Bali, Komisaris Besar Heri Wianto, dan kita juga masih menunggu kehadiran salah seorang komisioner KPAI di studio Berita 1 pagi ini, yakni Ibu Titi Haryati. Dan kami mengundang Anda juga untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52900 308 atau 021 52900 311. Ya, kita sudah tersambung dengan Kombes Heri Wianto, Kabid Humas Polda Bali. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini Agustinus, pembantu rumah tangga, ditetapkan sebagai tersangka. Apa motif dari tersangka melakukan pembunuhan terhadap Angelin? Ya, jadi untuk penetapan sebagai tersangka, memang ini belum merupakan akhir dari penyidikan kita. Ya, kita penyelidikan maupun penyidikan ini masih berkembang, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa tersangkanya baru satu dan sebagainya, karena kan masih dalam pemeriksaan kita. Termasuk kemarin yang kita amankan semua, itu masih dalam penyelidikan maupun penyidikan kita. Kita sudah ambil beberapa keterangan dari mereka-mereka, dan nanti baru akan kita simpulkan siapa sebenarnya pelaku, kemudian motifnya apa, dan sebagainya. Ya, Mbak. Ya, bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan terhadap para saksi kunci nih? Ada mungkin, apakah kemungkinan tersangka akan bertambah begitu, Pak? Iya. Ini belum merupakan kesimpulan akhir. Ya, penyidikan ini akan terus berkembang. Ya, kalau mungkin memang dari media menyimpulkan bahwa pelakunya masih Agustinus dan sebagainya, tetapi itu belum merupakan kesimpulan akhir. Kita masih melakukan penyelidikan maupun penyidikan kita. Jadi hari ini pun akan kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya yang kemarin kita amankan. Saya kira ini nanti perkembangan hari ini baru kita akan bisa sampaikan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Ya, artinya ini orang-orang terdekat, ini hasil pemeriksaan saksi mungkin bisa berpotensi untuk menjadi tersangka begitu, Pak? Betul, Pak. Jadi karena kita harus hubungkan juga dengan hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh kedokteran forensik. Jadi nanti apa peran-perannya itu kan bisa kita dapatkan dari keterangan-keterangan dari mereka-mereka ini. Kan ini siapa nanti yang berbuat, kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Nanti di dalam akhir pemeriksaan kita baru kita sampaikan. Ya. Ini bagaimana dengan tetangga sekitar, Pak? Adakah kemungkinan juga dipanggil untuk terkait dalam mendapatkan saksi, atau seperti apa informasi yang ini didapatkan begitu? Betul. Saya kira mungkin nanti orang-orang yang mungkin mengetahui, termasuk juga tetangganya, kemudian juga gurunya dan sebagainya, itu akan kita lakukan. Termasuk juga orang tua kandungnya, ya, orang tua kandungnya juga pasti akan kita lakukan pemeriksaan, ya, terkait dengan kematian tersebut, ya. Termasuk juga tetangga-tetangganya yang mungkin mendengar, ya, karena juga tidak jauh tetangga-tetangga yang ada di TKP, siapa tahu mendengar tentang kejadian itu, ya akan kita lakukan pemanggilan dan akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, Pak Heri, ini kalau kita lihat, apakah betul permintaan penggeledahan dari tempat tinggal korban sudah disarankan sejumlah aktivis? Adakah hambatan terkait hal itu begitu? Mengingat ada 2 menteri yang datang ke rumah ini juga tidak ditanggapi oleh keluarga. Saya kira begini, Mbak. Kita sudah lakukan pemeriksaan. Kita sudah 2-3 kali anggota juga melakukan pemeriksaan. Kalau untuk kepentingan hukum pro justisia itu kan tidak ada hambatan, karena ini demi undang-undang. Tidak ada yang bisa menghalangi kita memeriksa TKP, kita memeriksa orang, karena kan itu untuk kepentingan undang-undang. Jadi oleh sebab itu kemarin juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Itulah kekurangan ketelitian dan sebagainya, sehingga pada saat terakhir kita lakukan pemeriksaan kembali atas saran Kapolda, baru kita temukan yang memang secara kasat mata tidak nampak bahwa itu merupakan gundukan yang baru. Ya, Mbak. Ini bagaimana dengan TKP sampai saat ini, masih steril, Pak? Masih. Jadi TKP masih dijaga oleh anggota. Anggota masih mengamankan, dan memang ada polis lain yang sudah kita pasang di sana untuk orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan supaya tidak masuk ke TKP itu. Ya. Untuk motif pembunuhan yang dilakukan oleh Agus ini, apakah terkait dengan pelecehan seksual begitu, Pak? Itu kita belum bisa pastikan, Mbak, ya. Kita belum bisa pastikan karena ini penyidikan maupun pemeriksaan itu masih berjalan, Mbak. Saat ini siang ini pun nanti akan
dari Polda akan melakukan backup ke Polres untuk melakukan penyidikan itu. Jadi kalau untuk penentuan motif kita belum bisa sampaikan untuk saat ini. Ya. Targetnya sendiri Pak untuk penyelesaian dan pemeriksaan juga rekonstruksi dari kasus ini, Pak Heri? Saya kira secepatnya lah Mbak. Kalau untuk pemeriksaan, penyidikan ini secepatnya. Yang jelas kita juga tidak mau hanya menunjuk salah satu tersangka kemudian sudah puas dengan itu. Jadi orang-orang yang memang terlibat di dalam kasus ini, saya kira supaya kita bisa memproses, kemudian kita tindak lanjuti ke tingkat penuntutan dan vonis di hakim. Ya. Baik, terima kasih Pak Kombes Heri Wiyanto, Kabid Humas Polda Bali telah bergabung di Jurnal Pagi. Terima kasih, Mbak. Kami akan melanjutkan segmen berikutnya setelah jeda pariwara.